Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anallahu ya'ali darajati bil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa khazin barakatihim في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويأجرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة ثم الفاتحة صاحب الكتاب يا إبراهيم البهجي ثم إلى صاحب الجهاد بن عاوية البنتني ثم إلى حضرة البارح باب الله نوزل عطوة ثم صاحب المقام بالحق حسين بين أبو بكر العدروس والبن ثم إلى نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على تمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal. Selesai kita membahas sifat Allah yang jumlahnya ada 20 sifat yang wajib dan 20 sifat yang mustahil. Kemudian dari 20 sifat itu, walaupun semuanya itu sifat-sifat Allah, tapi 20 itu mempunyai derajat yang berbeda-beda. Ada dari 20 itu yang pertama namanya sifat nafsiyah.
kemudian sifat salbiyah, kemudian sifat ma'ani, dan kemudian sifat maknawiyah. Jadi kalau kita cuman taunya Allah sifatnya 20, itu sama kayak kita masih anak-anak namanya, masih apalan wujud bidang baqa. Tapi kita nggak tahu 20 sifat itu derajatnya apa saja. Maka setelah kita ngaji, kita taklim, kita akan tahu 20 itu punya derajat yang berbeda-beda. Yang pertama sifat wujud, disebut namanya sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu sifat pokok atau sifat jati diri. Yang kedua ada sifat namanya salbiyah, yaitu ada 5: qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu bin nafsih, wahdaniyah. 5 sifat ini namanya sifat salbiyah. Apa itu salbiyah? Salbiyah itu sifat yang mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sholat, kita ruku', kita sujud, kita bacanya apa? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Maka di dalamnya ada makna subhana. Apa subhana itu? Suci dari apa? Kotoran. Dari apa? Dari bingung. Ente kalau habis sholat wirid subhanallah, 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 artinya apa? Maha suci. Suci dari apa? Dari nggak tahu. Ini qidam, baqa, mukhalafah, ini makna sifat yang mensucikan Allah. Suci dari apa? Dari adanya permulaan, dari adanya akhir, dari adanya persamaan, dari adanya saingan, dari adanya anak, dari adanya istri. Allah maha suci dari itu semua, gitu loh. Nanti nggak ngaji ini yang artinya subhanallah doang. Pokoknya suci, Beb. Kalau bicara suci ya suci semua. Nabi juga suci dari apa? Dari apa? Dari dosa, maksum, dari kesalahan. Orang yang habis wudhu suci nggak? Dari apa? Dari hadas. Sama-sama suci nih, tapi maknanya berbeda. Kalau kamu nggak ngerti makna kesuciannya, ditanya Allah maha suci. Suci dari apa? Dari hadas, Beb. Lu kira wudhu? Ya Allah suci dari segala hal yang tidak layak bagi Allah. Segala hal yang tidak patut bagi Allah. Kayak apa contohnya? Qidam, maknanya mensucikan Allah dari adanya permulaan. Yang ada permulaannya siapa? Makhluk. Maka Allah maha suci dari adanya permulaan. Baqa maha suci dari adanya akhir. Yang ada akhirnya siapa? Makhluk. Mukhalafah adanya persamaan. Allah maha suci dari adanya persamaan. Qiyamuhu bin nafsi, Allah berdiri sendiri, maknanya Allah tidak butuh yang lain. Allah maha suci dari butuh kepada yang lain. Wahdaniyah, Allah esa, maknanya maha suci dari adanya lainnya. Saingan, musuh, teman, istri, anak.
Jadi maksudnya setiap kamu tasbih subhanallah, ada yang kamu ingat gitu loh. Bukan cuma ngomong subhanallah sampai ngiler, bukan. Tapi nggak inget apa-apa. Zikir itu maknanya apa sih? Hah? Mengingat. Lah kalau kamu nggak ada yang diingat, terhitung zikir nggak? Hah? Kamu baca subhanallah, subhanallah, tapi nggak inget apa-apa, itu zikir bukan? Lah bukan. Berarti selama ini kamu ngapain? Ngoceh namanya. Bukan zikir gitu loh. Zikir itu berbeda dengan baca Quran. Baca Quran, kamu nggak ngerti maknanya dapat pahala. Gitu loh. Karena ta'abudan. Asal baca, walaupun nggak ngerti artinya, dapat pahala. Tapi kalau zikir, nggak ngerti maknanya, nggak dapat apa-apa enggak. Karena zikir itu mau mengingat Allah. Ada yang diingat, gitu loh. Yang diingat apa? Ketika kamu ruku, subhana rabbiyal azim. Sujud, subhana rabbiyal azim. Yang diingat apa? Gitu loh. Anu bib belum bayar utang bib, itu lain lagi, itu urusan. Jadi ketika kamu mengucapkan subhana, ada sesuatu yang teringat, menunjukkan kamu zikir, mengingat tentang kesucian Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tasbih 33 kali subhanallah, ya Allah engkau maha suci dari awal, subhanallah maha suci dari akhir, subhanallah maha suci dari adanya persamaan, gitu subhanallah. Terus diulang-ulang, itu namanya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau zikir tapi nggak ada yang diingat bagaimana? Jadi faedahnya kamu ngaji ini, kamu tahu, oh ternyata itu toh yang diingat dari Allah. Alhamdulillah, apa yang diingat dari Allah? Allahu Akbar, apa yang diingat dari Allah? Hingga zikir kamu itu betul-betul mendapatkan nilai zikir. Nggak cuman ngoceh gitu. Ngoceh doang. Kalau cuman zikir, burung beo bisa nggak? Pinter dari kamu malah. Assalamualaikum bisa, kulhu bisa. Ngerti artinya nggak dia? Nggak ngerti. Ya, jadi yang kedua, sifat Allah ada namanya sifat apa? Salbiyah, atau sifat yang mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ada namanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu sifat yang sifat ini derajatnya wujudiyah. Yang sifat ini derajatnya ada pada zatnya Allah. Andai kita dibuka hijabnya oleh Allah, kita akan bisa melihat sifat-sifat ini pada dirinya Allah. Andai kita dibuka hijab kita oleh Allah, kita akan melihat sifat-sifat ini pada dirinya Allah. Apa saja? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. 7 sifat ini namanya sifat ma'ani. Sifat yang menunjukkan ketuhanannya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sifat-sifat inilah yang menunjukkan bahwa Allah itu maha sempurna. Terus yang berikutnya lagi, yang keempat namanya maknawiyah. Maknawiyah ini sifat sebutan. Artinya Allah itu disebut yang maha kuasa, yang maha berkehendak, yang maha mengetahui.
mengetahui. Apa itu sifatnya? Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakalliman. Inilah derajat sifat-sifat Allah yang 20 yang kita pelajari. Jadi yang pertama namanya nafsiyah, ada 1, salbiyah ada 5, ma'ani ada 7, maknawiyah ada 7. 7 tambah 7 14 tambah 5 19 tambah 1 20. Jadi 20 itu ada termasuk di dalamnya 4 kelompok sifat. Terus setelah kita tahu yang 20, kemudian akan membahas satu lagi namanya perkara jaiz. Perkara jaiz bagi Allah ini berkaitan dengan perbuatan Allah. Wal jaizu fi haqqihi ta'ala fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Dan jaiz bagi Allah itu hanya ada 1, yaitu berbuat segala sesuatu atau menciptakan segala sesuatu atau meniadakan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Cuman 1, jaiz atau yang termasuk perbuatan Allah cuman ada 1, yaitu menciptakan segala sesuatu atau meniadakan segala sesuatu. Jadi apapun yang nongol di jagat ini semua pasti berkaitan dengan diciptakan oleh Allah. Apapun yang nggak nongol, yang nggak ada, berarti dia ditiadakan oleh Allah. Ini termasuk iman kita kepada perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antara contohnya menciptakan sesuatu? Ya, menciptakan apa? Kebaikan, menciptakan keburukan, menciptakan makhluk dari mulai malaikat, jin, tumbuhan, hewan-hewan, planet, alam semesta, menciptakan rezeki, menciptakan kemakmuran, menciptakan bencana. Semua yang muncul di jagat ini semuanya termasuk ciptaan Allah. Termasuk orang-orang kafir. Di jagat ini ada orang kafir, ada orang muslim. Orang muslim yang bikin siapa? Orang kafir? Allah. Itu imannya ahli sunnah begitu. Tapi kalau imannya selain ahli sunnah, kayak Wahabi, Qadariyah, Mu'tazilah, orang kafir itu yang bikin bukan Allah. Allah itu hanya bikin yang baik-baik saja. Yang jelek-jelek
bukan Allah yang menciptakan. Jadi Allah tidak menciptakan yang jelek. Itu bukan iman ahli sunnah. Ahli sunnah mengimani semua apapun yang di jagat ini, hal itu baik atau hal itu buruk, semuanya diciptakan oleh Allah. Jadi jangan lihat Allah itu kan hanya memerintahkan yang baik-baik, nggak pernah merintahin yang jelek-jelek. Jadi Allah ya hanya bikin yang baik-baik, nggak pernah bikin yang jelek-jelek. Oh, nggak begitu. Segala apapun yang muncul di jagat ini wajib kita imani itu diciptakan oleh Allah. Terus di dalam menciptakannya bagi Allah itu hukumnya tidak wajib. Allah bikin apapun itu hukumnya tidak wajib. Besok kamu pasti hidup atau enggak? Allah harus enggak bikin kamu hidup besok? Hah? Harus enggak? Enggak harus. Kalaupun kamu besok masih hidup, kita masih hidup, itu berarti bentuk rahmat dari Allah. Allah tidak wajib menjadikan besok kita tetap hidup. Orang yang beribadah, sholat, puasa, zakat, wajib enggak dimasukkan surga? Hah? Wajib enggak dimasukkan surga? Hah? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Jaiz. Jadi kalau menurut Wahabi harus Allah memasukkan orang yang sudah ibadah ke dalam surga. Makanya ada orang suka ngomong, saya kalau udah sholat rasanya lega banget. Emang leganya apa? Ente kalau habis sholat merasa pasti masuk surga gitu? Kok lega? Itu lega kenapa gitu? Kan udah ngerjain kewajiban, Bib. Kalau udah ngerjain kewajiban kenapa? Mesti masuk surga gitu? Enggak. Orang yang taat, berbuat kebaikan, amal soleh, itu bagi Allah tidak wajib memasukkan dia ke dalam surga, enggak wajib. Orang yang sudah minum obat, harus enggak Allah bikin sembuh? Orang yang sudah berusaha, bekerja, harus enggak Allah kasih hasil? Ente sudah cangkul tanahnya subur, dikasih pupuk, milih bibit yang baik, diairi, udah tumbuh padinya, wajib panen enggak? Wajib panen enggak? Hukumnya apa? Jadi orang yang ngerti jaiz harusnya nggak pernah kecewa. Kenapa ada orang stres? Nggak sesuai harapan. Terus stres dia. Kenapa? Karena dia memastikan kalau saya udah begini, harus yang mengharuskan siapa? Orang yang stres, gila,
Nah, itu gara-gara nggak ngerti jaiz. Kalau kamu ngerti jaiz, kamu nggak stres nggak? Karena segala yang kamu inginkan, segala yang kamu kerjakan, itu hasilnya berkaitan dengan diciptakan oleh. Sedangkan Allah menciptakannya hukumnya jaiz. Ente kawin udah 10 tahun, tiap hari bikin anak tapi nggak hasil, harus nggak? Stres terus. Bingung saya, Bib, kok belum keluar anaknya? Lah kok bingung kenapa? Kok nggak punya anak? Emang ente bisa bikin anak? Yang bikin anak siapa? Allah. Itu udah mestinya. Jadi harusnya dia nggak stres. Ketika dia stres, karena dia memaksakan diri. Loh, kan saya udah begini, Beb. Kan saya udah begini. Iya, kamu mengerjakan sesuatu itu berharap Allah menjadikan hasil. Sementara Allah menjadikan hasil hukumnya apa? Jaiz. Orang kerja tiap hari keluar rumah, tiap hari pulangnya malam sampai lembur, nggak kaya-kaya, stres nggak? Stres. Harusnya nggak boleh stres. Kenapa? Hukumnya apa? Jaiz. Allah nggak harus bikin ente jadi orang kaya, nggak harus. Justru umatnya Nabi itu rata-rata kismin. Kenapa? Ditolong oleh Allah agar nanti di akhirat hisabnya cepat. Ya. Kenapa saya kok miskin, Beb? Ya enggak kenapa-kenapa. Seperti gini, kenapa kok saya jadi laki-laki? Kenapa? Ya enggak kenapa-kenapa, karena Allah pengennya begitu. Lah, orang yang ngerti jaiz, ngerti perbuatan Allah, dia akan senantiasa punya syukur. Ketika dikasih nikmat, ya Allah, alhamdulillah. Kok dikasihnya musibah? Dikasih musibah apa? Sabar. Dikasih lupa berbuat maksiat, istighfar, ya Allah. Makanya orang muslim itu doanya agar kalau punya salah dia istighfar bisa diampuni oleh orang muslim. Nggak boleh doa, ya Allah jauhkan saya dari dosa, ya Allah, nggak boleh. Kenapa? Yang jauh dari dosa itu siapa? Para nabi, para rasul. Kita doanya kalau saya salah diampuni gitu, bukan ya Allah jangan sampai saya salah, ya Allah. Ya nggak bisa kok, jangan sampai saya salah. Gimana? Oh, ente bukan nabi, bukan rasul. Doanya kalau sampai saya salah mohon diampuni. Ini loh yang harus kita imani, yang berkaitan dengan perkara jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ngerti perkara jaiz ini harusnya dia nggak jadi orang yang gampang stres, gampang kecewa, gampang marah, dendam sama orang. Nah, orang yang nggak ngerti jaiz pantas kalau begitu. Ketika dia punya usaha gagal, ya diakui, ya Allah belum rezekinya. Udah padi udah kuning tinggal panen, besok perang, besok kena banjir, kena hama, gagal panen, stres. Stres saya, Beb, udah modalnya ngutang, Beb, Masya Allah, gimana lagi, Beb? Nah, itu.
Ujian dari Allah. Karena Allah, orang yang diuji oleh Allah itu akan dinaikkan derajatnya. Orang yang bisa lulus dari ujian mesti akan mendapatkan nilai kebaikan, akan diberikan kedudukan, dinaikkan derajatnya oleh Allah. Tapi ketika dia nggak bisa menerima ujian, nggak sabar pada ujian, ya nggak dapat apa-apa. Yang ada apa? Kecewa, stres. Kenapa kok begini? Ada orang udah sholat duha, waqiah udah, tabarok udah, tiap hari baca zikir, masih miskin aja. Ya Allah, kenapa ini ya Allah, kok saya kok katanya sholat duha bisa bikin kaya. Nah, itu. Akhirnya dia kecewa. Ini hadisnya kayaknya nggak bener nih. Masa saya udah duha, udah tahajud, udah waqiah, tabarok masih miskin aja. Ini gimana sih? Bukan hadisnya yang salah, otak kamu yang salah. Karena kamu mewajibkan. Wajib. Loh, yang mewajibkan siapa? Hukumnya apa? Jaiz. Jadi orang yang ngerti jaiz itu akan bisa menerima kejadian apapun yang kita alami. Ini semuanya berkaitan dengan diciptakan oleh Allah. Allah maunya bikin begitu, ya sudah harus diterima. Kamu nggak bisa protes, kenapa sih kok Allah bikinnya begini? Loh, nggak kenapa. Karena Allah maunya begitu. Tapi setiap yang diciptakan oleh Allah pasti mengandung hikmah, pasti mengandung nilai kebaikan. Nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu sia-sia, nggak ada. Yang diciptakan oleh Allah di dalamnya akan mengandung nilai hikmah. Makanya kalau orang-orang tua udah ambil hikmahnya aja. Itu mesti, itu orang tua bijaksana namanya, ngerti perkara jaiz. Orang yang ngerti perkara jaiz nanti akan selalu melihat keuntungan. Diciptakan oleh Allah itu selalu dapatnya apa? Untung. Ente tabrakan, tangannya patah, untung nggak? Untung satu tangan doang, ya Allah. Untung nggak dua. Kok dua tangannya? Untung nggak kakinya, ya Allah. Itu kenapa? Karena apapun yang kita terima itu bagian dari Allah ini menjadikan kebaikan. Allah nggak harus bikin kita lahir sempurna, nggak harus. Makanya orang yang punya anak kok sempurna, syukur sama Allah, ya Allah, Gua bikin sempurna, Gua bikin semuanya lengkap. Kita kok sampai dikasih oleh Allah kebaikan, bisa ibadah, syukur sama Allah. Makanya orang-orang mukmin itu mestinya jadi orang-orang yang ahli bersyukur. Nah, di Quran dikatakan fabi ayyi'a la rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang mau kamu ente ingkari, nikmat yang mana? Semua yang berkat hidup kita itu nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kita nggak syukur itu gara-gara apa? Kurang banyak gitu doang. Kadang sarapan udah, ngerokok udah, ngopi udah, cuman belum ada gocapan di kantong. Rada ngedumel, ya Allah, kayaknya kok nggak enak, nggak ada gocapannya, ya Allah. Itu loh maksudnya. Kurang maksudnya. Orang merasa kurang kenapa? Sebabnya orang merasa kurang kenapa?
angen-angennya panjang. Ente punya uang 1 miliar, tapi angen-angennya pengen beli helikopter, kurang nggak? Kurang. Punya 10 miliar, angen-angennya pengen beli jet, kurang, gitu loh. Lah, orang punya duit sehari 10.000, tapi angen-angennya nggak punya pengen apa-apa, banyak. Alhamdulillah, ya Allah. Cukup banget. Kenapa? Karena dia nggak punya angen-angen yang panjang. Jadi kenapa orang merasa kurang? Karena kepanjangan angan, pengen ini, pengen besok begini, pengen nanti begini, pengen beli ini. Ya kamu dikasih berapa aja kurang terus. Jadi kata Nabi SAW, seseorang itu jangan panjang angan. Kalau orang panjang angan-angan, nanti akan hilang rasa syukurnya kepada Allah. Hingga dia akan merasa jadi orang yang selalu kurang. Kok Allah kok ngasih cuma segini, tetangga saya dapatnya banyak. Ente sama-sama pegawai negeri, gajinya sama, tapi kadang hidupnya berbeda. Yang satu nyaman, yang satu utang pinjolnya banyak. Ada. Kenapa? Karena panjang, gajinya dapat, bayar pinjol, lunas utang pinjol lagi. Ini belum lunas pinjol yang ono utang. Karena panjang angan-angan. Istri minta gelang, anak minta HP baru, lakinya pengen beli motor baru, mobil baru, ya panjang angan-angannya. Padahal dikatakan apa oleh para ulama? Seseorang itu rezekinya nggak akan pernah tertukar, nggak akan. Apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah mesti akan kamu peroleh. Apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah nggak bakal kamu peroleh, nggak bakal. Jadi ente mau usaha kayak apapun, kalau tulisannya nggak ada, nggak bakal hasil, nggak. Hingga kalau kamu percaya sama hal ini, mestinya jangan panjang angan. Kenapa? Kalau sudah rezeki saya, nggak bakal kemana-mana. Mesti datang, mesti. Allah itu yang membagikan rezeki kepada kita. Dan Allah yang mengatur datangnya sabab rezeki itu kepada kita. Rezekinya yang ngatur Allah, sababnya rezeki itu datang juga diatur oleh Allah. Kamu nggak usah mikirin, saya pengen punya uang 1 miliar, jalannya dari mana? Nggak usah dipikirin, nggak. Kalau memang jatah 1 miliar ada, nanti sebabnya gampang aja. Tapi kalau kamu mikir sebabnya, ya kadang botak, rambut cepat putih, cepat keriput, itu gara-gara itu. Mikirin bagaimana sabab rezeki itu datang. Kok dari sini gagal, mikir dari sini gagal, dari sono gagal, akhirnya pergi ke dukun. Mbah dukun, ini saya kok kerja di air nggak cocok, di laut nggak cocok, darat nggak cocok. Kamu di mana? Kamu di langit aja, bro. Ini jadi orang yang sudah kenal sifat-sifat Allah, mana yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah, hidupnya penuh dengan ketentraman, mestinya begitu. Kenapa? Karena dia sudah tahu siapa yang menghidupkan dia. Di dunia dia mau apa, setelah dari dunia dia mau kemana, dia sudah tahu tujuan itu semua, gitu loh. Maksudnya dia berada dalam ketenangan. Jadi yang susah itu apa?
Mengendalikan hawa nafsu. Keinginan yang banyak, angan-angan yang banyak, ini yang kadang susah untuk dikendalikan. Kadang kita mungkin bisa, bini kita nggak bisa. Kadang bini bisa, anak nggak bisa. Ini ujian dari Allah. Maka dikatakan Allah apa? Anak dan istri kamu itu adalah fitnah, ujian dari Allah. Kalau kita sudah bisa mengatur diri kita, menerima apapun yang jadi ketentuan Allah, maka gimana bini kita bisa begitu, anak kita bisa begitu, kok bisa semua? Beres. Hidupnya tentram. Makanya Nabi katakan apa? Baiti jannati, rumahku surgaku. Kamu tahu rumahnya Nabi? Yang ruang tamunya di situ, kamar tidurnya di situ, tempat sholat di situ. Nabi kalau sholat itu kaki istrinya di tempat sejadahnya. Nanti kalau mau sujud, kakinya diangkat sujud Nabi. Pas bangun, kakinya ke situ lagi. Kenapa? Sempit tempatnya, gitu loh. Coba, tapi nikmat hidupnya, tenang, tentram, sampai bisa mengatakan rumahku surgaku. Kenapa? Enggak banyak angan. Makanya dulu ada orang punya rumah, ribut sama datang rumah kiai, Pak Kiai, mau saya didoain rumah saya biar dapat rumah yang lega, Pak Kiai. Rumah saya sempit banget, anak di situ, bini saya di situ, kecil Pak Kiai. Pengen rumahnya lega, pengen Pak Kiai. Kamu beli ayam. Pak Kiai ini nggak ada ayam aja sempit, kok tambah ayam? Ini kan minta nasihat saya, kalau mau ya nurut aja. Dia beli ayam, seminggu ke sono ribut. Pak Kiai tambah ribet, Pak Kiai punya ayam, pengen lega lagi apa? Beli bebek. Astagfirullah katanya. Seminggu lagi datang lagi, Pak Kiai nggak sanggup, Pak Kiai udah ayam bebek, tolong Pak Kiai doain lagi. Pengen lagi beres, beli kambing, mau teriak dia. Astagfirullah Pak Kiai. Begitu udah nggak kuat datang, Pak Kiai gimana caranya? Ya udah, kambingnya jual, minggu depan bebeknya jual, terus ayamnya jual, terus alhamdulillah rumah saya lega Pak Kiai. Padahal masih itu aja, nggak pindah kemana-mana. Gitu loh. Jadi orang itu hatinya yang menjadikan dia tentram. Kalau hati kamu dibina dengan pengetahuan tentang Allah, ngerti perkara jaiz, ini semua karunia-Nya Allah, dia beres. Tapi kalau hati kamu hatinya jadi kayak orang-orang Mu'tazilah, orang-orang PKI, orang-orang orientalis yang mengatakan orang yang bekerja keras dia mesti akan mendapatkan sesuatu. Orang yang ngelakuin ini mesti dapat ini. Memastikan sesuatu itu bisa jadi sumber kekecewaan. Tapi kalau kamu tahu hakikat perkara, ini loh hakikatnya. Hakikatnya semua perkara yang muncul di jagat ini hukumnya jaiz bagi Allah. Jadi kalau kamu kok sakit, berobat di sini nggak sembuh, jangan nyalain dokternya. Dasar dokter nggak profesional, obat disalahin, dokternya disalahin, ganti dokter lain, nggak manjur juga, pindah dokter lagi nggak manjur juga. Emang dokter sialan semuanya, bukan dokternya. Kadang nggak dokter Habib begitu, Habib datang mintain air nggak manjur, Habib nggak manjur sekarang. Emang ada Habib yang manjur? Jadi datangnya kebaikan itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente datang ke Habib Husin, ziarah, tawasul, itu nggak bisa memastikan saya pulang dari sini pasti begini, ya nggak bisa. Kecewa kamu nanti. Harus ngerti perkara jaiz. Kalau kamu tahu jaiz, maka orang yang tahu jaiz ini punya harapan yang besar, gitu loh.
Kenapa? Karena dia tahu Allah boleh saja menjadikan yang seperti itu. Ketika tahu Allah boleh saja, maka harapannya besar kepada Allah, bukan memastikan, tapi berharap kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan terkabul. Kok nggak dapet? Mudah-mudahan diganti dengan yang lebih baik. Itu begitu, sehingga dia nggak pernah kecewa ketika dia berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ke makomnya aulia, dia berdoa, dia baca waqiah, dia sholat duha, nggak pernah kecewa, enggak. Kenapa? Karena dia tahu itu semua hanya jalan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kabulnya tergantung bagaimana kehendaknya Allah. Kalau Allah menginginkannya, ya Allah akan ciptakan. Kalau Allah nggak menghendakinya, ya Allah tidak akan ciptakan. Jadi segala yang ada di jagat ini semua diciptakan oleh Allah. Dan yang tidak ada itu karena ditiadakan oleh Allah. Jadi perbuatan Allah apa? Menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Kalau sekarang saya kok nggak punya apa-apa, kenapa? Ya karena ditiadakan oleh Allah. Si Anu kok punya sesuatu, kenapa? Ya karena diadakan oleh Allah. Jangan nyalain orang, saya begini gara-gara dia, nggak ada. Saya nggak punya sesuatu karena Allah meniadakannya. Kalau Allah mau mengadakannya, sekejap kamu akan punya segala sesuatu. Tapi kalau Allah meniadakannya, ente nyupang sekalian, tetap miskin, tetap nggak usah khawatir. Dikira kalau nyupang mesti kaya gitu, walaupun nyupang miskin aja ente. Kenapa? Karena Allah meniadakannya kepada kita, maka tidak ada satupun yang bisa mengadakan hal itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk azan Isya, kita dengar Isya sebentar. Fadhol. Allah.
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qa'imah Ati Sayyidina Muhammad al-wasilata wal-fadila wa isyarafa wa darajata aliyata rafi'ah wa badhul maqam al-mahmud alladhi wa'adda ya arhamar rahimin Rabbi ughfirli wa li walidayya Rabbi ughfirli wa li walidayya Rabbi ughfirli wa li walidayya ya Allah Rabbi ughfirli wa li walidayya Rabbi ughfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira Allahumma barik lana fi auladina wa hafadhum ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمال والعيال بجاهك بالمتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit sambil nunggu nanti barangkali ada yang mau bertanya. Kata Sayyidina Hasan, cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Orang yang mengatakan kalau saya mau, saya bisa saja melakukan ini. Tapi itu enggak terjadi karena saya enggak mau aja. Ya contohnya. Kalau saya mau, saya bisa punya rumah lantai 7. Kalau saya mau, saya bisa aja punya mobil 3. Saya kalau mau, bisa aja punya istri 4. Cuma sayanya aja nggak mau. Itu bohong. Sesuatu yang nggak ada pada kamu, bukan karena nggak mau, bukan. Karena Allah nggak mengadakannya, gitu mestinya. Bukan karena kamunya nggak mau. Ente pengen, tapi Allahnya nggak kepengen, nggak mau, ya nggak jadi, gitu loh. Jadi yang ada pada kita sekarang ini karena memang Allah menghendaki itu ada. Yang nggak ada pada kita karena Allah menghendakinya tidak ada. Bukan karena sayanya nggak mau, bukan. Ente nggak mau, tapi Allahnya mau, tetap terjadi, gitu loh. Kayak ente nongol di dunia ini. Ente pernah nggak dulu pengen nongol di dunia? Enggak. Tapi Allahnya mau, tetap kamunya nongol, gitu loh. Yang terjadi itu segala yang diinginkan oleh Allah. Kalau Allah pengen, ya terjadi. Lah, Allah menginginkan segala sesuatu itu hukumnya apa? Jaiz. Hingga kenapa kok orang kok beda-beda, ada yang punya anak 5, ada yang 10, ada yang 2, ada yang enggak punya anak, ada yang punya bini 2, ada yang 3, ada yang jomblo sampai mati enggak kawin-kawin ya ada. Kok begitu, Bib? Karena Allah maunya begitu. Allah jadikan berbeda. Yang begitu adil nggak? Yang begitu adil nggak? Oh ya nggak adil, Bib. Kalau ngasih mah yang rata dong. Lo kira gajian harus rata? Yang diberikan Allah kepada kita itu miliknya Allah sendiri, sehingga Allah bebas memberinya siapa saja. Ada yang dikasih lebih, ada yang dikasih banyak, ada yang kurang. Kenapa? Yang dikasih Allah ke kita itu miliknya Allah, bukan milik kamu, bukan. Beda dengan orang tua sama anak. Orang tua sama anak punya kewajiban ngasih anaknya. Allah sama kita gak ada kewajiban, enggak. Allah gak wajib ngasih kamu banyak, ngasih enggak. Kalau Allah kok ngasih banyak, kamu diuji oleh Allah, nanti akan ditanya kemana. Kok dikasihnya sedikit? Alhamdulillah, nggak banyak pertanyaan, cuman banyak ngedumel gitu doang. Oh ya, tega banget ya Allah. Itu doang masalah. Ya, inilah perkara jaiz, sehingga kita akan tahu bahwa segala yang muncul di jagat ini semuanya yang ada
karena diciptakan oleh Allah, yang tiada karena memang itu ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Min. Beda nggak sih, Min? Panjang angan-angan sama cita-cita. Bukan cita-cita itu bagus, Min. Misalnya, cita-cita waktu kecil mau jadi dokter, tapi kenyataannya jadi kontraktor. Yang pertama. Yang kedua, Allah kan sudah mentakdirkan akhirnya, rezekinya, matinya. Tapi Allah pernah berfirman, Allah tidak akan merubah kaumnya kalau kaumnya tidak berubah ya. Dan kedua, yang ketiga, kalau boleh review, Allah menciptakan dunia ini setahun itu 12 bulan dan ada 4 bulan yang diharamkan. Kalau nggak salah, Rajab, Sya'ban, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Kalau salah ini ya. Kenapa Ramadan tidak diharamkan gitu loh? Sedangkan Ramadan kan bulan suci. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah apa tadi pertama? Menjadikan cita-cita, angan-angan sama cita-cita. Angan-angan itu boleh nggak orang berangan-angan atau bercita-cita? Boleh. Ente hari ini bikin jadwal, saya pagi ini mau bangun jam 5 pagi, nanti habis sarapan saya mau keluar, siang saya mau kemari, sorenya mau kemari, malam saya mau ke sini. Boleh bikin jadwal, boleh. Tapi jadwal itu harus kamu sandarkan kepada takdirnya Allah, insya Allah, gitu loh. Bukan pasti. Jadwal itu bukan memastikan, hanya bagian dari rencana yang baik yang kita buat. Dan boleh nggak saya bikin jadwal? Boleh, selama itu rencana itu dalam hal yang diridhoi oleh Allah. Selama hal itu kok rencananya hal yang nggak diridhoi oleh Allah, rencananya juga rencana yang diberikan dosa oleh Allah. Lah, angan-angan itu apa? Angan-angan itu nggak punya modal tapi pengen. Ini kalau saya punya mobil ya enak bener, itu namanya angan-angan gitu loh. Beda sama cita-cita. Cita-cita itu sedang dikerjakan. Saya sekolah, saya pengen jadinya dokter, lagi berjalan tuh gitu loh. Angan-angan nggak ada modalnya tapi pengen namanya apa itu? Menghayal gitu loh. Andai, yang namanya andai itu salah satu dari tipu daya setan. Maka tidak boleh orang mukmin mengandai-andai. Sampai dibikin lagu itu kan. Hah? Oh, akhirnya gila, mengandai-andai, lama stres akhirnya. Andai saya begini, andai saya, nggak boleh mengandai-andai. Jadi kalau bercita-cita itu kemampuannya ada gitu loh. Saya rencana besok mau beli mobil, duitnya ada gitu loh, boleh. Nah kalau duitnya nggak ada, namanya apa? Nah itu nggak boleh mengangan-angan. Sambung ya. Terus apa? Yang kedua, semua kan ditetapkan sama Allah takdirkan. Tapi kan Allah juga berfirman, Allah tidak akan berubah kaumnya kalau kaumnya seperti atau berubahnya di. Jadi kalau orang itu berusaha pasti dapat gitu. Lah iya, kalau saya berusaha pasti dapat gitu. Saya pengen berubah jadi kaya.
Saya usaha, jadi kaya enggak? Loh, berarti gagal dong itu yang diomong Allah, salah dong berarti. Itu makna ayatnya jangan urusan duit. Lu mah ayat kemana, dimaknainya kemana? Gitu loh. Jadi banyak kiai-kiai ulama memaknai ayat itu dimaknai urusan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dikira ayat itu larinya ke urusan dunia, bukan, itu urusan akhirat. Siapa yang dia punya cita-cita, kepingin punya amal, kemudian dia beramal, maka Allah akan pasti kasih pahala dari amal itu. Gitu mestinya. Bukan urusan nyatanya ada orang yang dia berusaha pengen jadi kaya. Tiap hari dia keluar rumah naik ojek, sampai tua ngojek aja gimana? Nggak berubah-berubah, katanya berubah, saya udah usaha kok nggak berubah-berubah, berarti ayatnya nggak cocok dong nanti, gitu loh. Jadi memaknainya jangan ke situ, gitu loh. Jadi maknainya orang yang berusaha, Allah jadikan dia, kalau dia nggak dapat hasil dari usahanya, dia akan diberi oleh Allah apa? Pahala. Jangan kecewa, jangan. Saya udah usaha kok nggak hasil, iya, nggak hasil dunia tapi hasil akhirat. Kenapa? Karena tolakul halal itu juga bagian dari mendapatkan kebaikan dari Allah. Tapi kalau yang di otaknya isinya duit, kalau usaha untuk ya nanti gagal terus, kecewa sama Allah. Terus urusan bulan haram. Bulan haram maknanya haram apa sih? Lah iya, haram apa maksudnya? Iya. Suci dari apa? Suci dari peperangan. Jadi orang-orang Arab dulu itu kalau pada bulan-bulan ini tidak melakukan peperangan, gitu loh. Makanya bulan ini bulan yang damai maksudnya. Lah Ramadan kan bulan suci, beda lagi. Ramadan nggak termasuk bulan yang diharamkan peperangan. Adapun penetapan Ramadan itu puasa, itu kan baru. Bulan yang haram ini nggak perang, itu sudah dari Ibrahim, gitu loh. Jadi beda waktunya. Jadi diharamkan, Allah mengharamkan 4 bulan. Maknanya apa? 4 bulan ini sejak zaman Nabi Ibrahim orang-orang Arab tidak melakukan peperangan, mereka damai. Kalaupun perang, bulan itu stop dulu, gitu loh. Terusin bulan depan lagi, gitu maksudnya. Itu orang-orang gentle begitu. Kalau sekarang kan enggak, perang Israel nggak kelar-kelar, tiap hari perang aja. Itu pulang nggak pakai waktu kalau dia mah. Namanya orang-orang nggak beragama, kayaknya aja Yahudi agamanya kayaknya. Ya kalau orang-orang Arab enggak, mereka punya aturan kapan berperang, kapan damai, kapan. Terus perangnya orang Arab juga bukan perang apa? Ngurusin apa? Tahta, bukan. Tapi ngurusinnya apa? Ngurusinnya apa? Harga diri. Kaum sama kaum harga dirinya diinjak, perang. Nggak ngurusin tahta. Di Arab nggak ada tahta, nggak ada. Nggak ada kerajaan, rebutan tahta, nggak ada di Arab, nggak ada, gitu loh. Jadi peperangan di sana beda dengan peperangan di luar negeri Arab. Isinya tahta, politik, ngurusin. Di Arab nggak, urusannya kaum sama kaum, ini kaumnya disinggung, nggak terima, perang. Urusan harga diri aja. Beda sama peperangan di luar negeri Arab. Ya, jadi Ramadan tidak termasuk bulan yang oke. Ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup, kita terusin. Ada? Itu mau doa bukan mau nanya dia mah. Ya kita tutup.
إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا بأننا اقتربنا وأننا أقربنا على الله أشرفنا وتوب علينا توبة تنزيل كل حوبة وسر لنا أوراتي وراحتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا بنسبه منا بالمصطفى رسولنا بكل ذول صلى وسلم ربي عليه أنت الحمد وآله وصحبه تنزي صحبي والحمد لله في البر والتناهي والحمد لله في البر والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.